Assalamualaikum. Yuk sebelum nonton subscribe dulu dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Konitah Az-Zahra, tentunya masih dalam hal seputar tentang bisnis online dan marketplace. Beberapa waktu lalu ada yang nanya ke saya mengenai seller center di marketplace. Nah, mungkin bagi sebagian orang yang baru mau terjun ke marketplace, ada yang bingung nih apa perbedaan seller center kemudian dengan aplikasi jualan atau aplikasi beli yang ada di marketplace. Kali ini kita akan mengenal sedikit mengenai seller center dan bedanya dengan website atau aplikasi beli yang ada di marketplace. Nah, ini yang untuk kategori toko saya, kemudian ini untuk yang dekorasi toko. Ya, ini tampilan-tampilan yang ada di seller center melalui desktop di Shopee. Kemudian kita akan beralih ke yang namanya Tokopedia. Nah, kalau Tokopedia, dia tampilannya hampir sama kayak Shopee juga ya. Satu akun itu bisa digunakan untuk dua ya, bisa untuk jualan sama bisa untuk beli. Nah, perbedaannya dengan Shopee adalah di bagian chat. Kalau di Shopee gitu kan, performa chat. Jadi kalau misalnya sesama penjual saling ngechat gitu, dia akan menurunkan performa chat gitu. Jadi kayak mempengaruhi. Nah, jadi kalau misalnya di Shopee ibaratnya misalnya kita seller nih, kemudian ada buyer gitu kan. Karena kalau di chat Shopee itu seller itu harus mengakhiri chat supaya tidak menurunkan performa chat dari si sellernya gitu. Nah, makanya kalau di Shopee kita agak susah ya kalau misalnya mau maksudnya mau pakai akun beli juga gitu. Karena kalau misalnya kita menggunakan akun jualan kemudian kita ngechat penjual juga, maka kita akan berperang saling mengakhiri chat gitu. Nah, beda dengan Tokopedia. Kalau Tokopedia chatnya itu sudah berbeda gitu. Jadi kalaupun kita ngechat gitu untuk di Tokopedia ngechat ke ngechat ke seller gitu kan, fiturnya udah beda gitu. Kenapa nih? Kita lihat ya. Ini adalah fitur untuk Tokopedia beli. Nah, dengan akun yang sama kita bakal bisa ke yang namanya cek Tokopedia seller kita gitu. Nah, ini bagian sellernya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini sudah beda tampilannya. Kalau di chat pun dia ada tampilan chat ini untuk yang seller ya. Kemudian kalau yang ini ada untuk chat untuk kita beli. Beda kan? Ini chat saya untuk beli tuh baru kedua toko. Nah, kemudian kalau ya untuk seller ya kan, ini adalah pelanggan-pelanggan saya, ini chatnya semua. Beda banget dengan yang namanya Shopee tadi. Ya, walaupun Shopee mengatakan bahwa jadi walaupun ibaratnya Shopee katanya pernah bilang nggak akan mempengaruhi gitu kan, kalau misalnya dia sama-sama seller nggak akan mempengaruhi, tapi untuk kenyataannya itu mempengaruhi banget teman-teman. Kemudian ini kita beralih ya ke bagian fitur-fitur seller yang ada di Tokopedia. Ada chat, ada diskusi ya. Chat dan diskusi ini sangat mempengaruhi juga ya teman-teman untuk skor performa toko yang di sini gitu kan. Kayak ada tingkatan pesanan, kecepatan pesanan, membalas chat dan diskusi di bawah 9 menit gitu ya kan. Yang bagus ini juga, makanya kalau bisa teman-teman kalau ada chat dan diskusi itu harus balas secepat mungkin. Nah, kemudian di sini juga bisa ngupload produk ya. Di sini kalau misalnya kita bisa cek untuk tambah produk, kemudian juga di sini bisa ngecek penjualan gimana. Nah, di sini juga ada kayak statistik gimana wawasan toko, wawasan produk dan sebagainya. Kemudian juga bisa cek performa toko dari sini dan juga bisa ngiklan dan promosi dari sini sama mengatur dekorasi toko dari sini. Nah, ini untuk iklan banyak-banyak yang terbaru ya, kayak ada voucher, kemudian ada campaign dan lain sebagainya. Nah, tadi kita lihat dulu ke produk. Nah, ini kalau misalnya kita ngelihat produk di sini teman-teman, ini untuk yang tambah produk di sini dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita coba ke bagian iklan dan promosi, karena ini paling penting ya. Biasanya seller-seller itu kalau misalnya buka Tokopedia seller dari desktop itu untuk mengatur iklan dan promosi.
Nah, kemudian kita cek di sini teman-teman, untuk iklan dan promosi ini ada yang kayak voucher toko, kemudian ada juga, ini ada promosi ya, semua promosi ada banyak, ada bebas ongkir, ada kejar ulasan, dan sebagainya. Ini banyak banget untuk yang promosi yang ada di Tokopedia. Jadi tinggal digunakan aja. Jadi teman-teman beruntung banget kalau misalnya teman-teman rajin-rajin buka seller ya, baik dimanapun, karena ini sangat membantu banget. Kemudian kita beralih ke yang namanya Bukalapak. Nah, Bukalapak itu sebenarnya hampir sama juga sama yang namanya Tokopedia. Jadi kalau misalnya teman-teman buka di Bukalapak gitu ya, ketika buka di sini ini ada tampilan untuk beli. Kemudian kalau kita mau ke tampilan ke tampilan seller, kita klik aja di sini. Kemudian kita klik ke bagian lapak saya. Nah, kemudian di sini teman-teman, kalau misalnya kita klik di sini, kelihatan ada ringkasan dari si lapak saya itu gitu. Nah, kemudian di sini ada bisa ngelihat dari transaksi, ada jual barang, kemudian ada daftar barang, etalase. Di sini ya kita klik di sini. Oke. Nah, ini ada etalase, kemudian di sini ada analisis ringkasan bisnis dan sebagainya. Di sini juga ada yang namanya fitur promosi. Nah, ini semua. Nah, tapi teman-teman, yang nggak ada di bagian sini, di bagian seller center, adalah yang namanya flash deal. Jadi kalau di Bukalapak itu, kalau kita mau bikin flash deal, kalau di tempat lain namanya flash sale ya, kalau mau bikin flash sale atau flash deal di Bukalapak itu kita harus pakai HP. Nanti kita tunjukin fitur-fiturnya. Nah, di sini fitur promosi yang ada di Bukalapak tuh apa aja ya? Ada promoted push, dan sebagainya. Ini sebenarnya hampir sama aja kok dengan yang ada di yang ada di seller lainnya. Nih ya, contoh fitur promosi ya. Nah, nggak ada kan yang namanya flash deal, karena flash deal itu bisanya dari HP gitu. Kemudian kita beralih ke yang namanya Lazada. Nah, enaknya adalah Lazada ini fiturnya beda antara seller dengan buyer. Makanya kita kalau misalnya berjualan di Lazada gitu kan, atau misal kita berjualan di Lazada, kita aman aja untuk balas-balas chat. Kenapa? Karena yang nanya di kita gitu kan, chatnya itu tentu saja adalah akun buyer, bukan akun seller gitu. Nah, kalau akun buyer tuh seperti ini, beda banget. Aplikasinya pun berbeda teman-teman. Aplikasinya itu ada dua. Ya, ada dua. Ini aplikasi buyer khusus, kemudian ada aplikasi seller khusus. Sama kayak Tokopedia. Tokopedia itu ada dua aplikasi. Ada aplikasi khusus untuk buyer, ada aplikasi khusus untuk seller. Tapi kalau di HP, aplikasi khusus untuk buyer tetap bisa juga digunakan untuk untuk seller. Ya, misalnya untuk upload produk. Tapi kalau untuk promosi agak terbatas. Ya. Nah, ini kita kembali ke Lazada. Nah, di Lazada itu banyak banget. Nah, kalau di Lazada malah enaknya kita semua fitur lengkapnya ada di seller center Lazada melalui desktop. Walaupun di HP fitur-fiturnya ada juga, tapi kita lebih enak settingnya melalui dari desktop, seller center di desktop gitu. Nah, ini bisa ada produk, bisa ada atur produk, tambah edit dan sebagainya. Kemudian ini untuk atur pesanan juga ada. Kemudian kita juga bisa yang namanya campaign. Nah, kalau misalnya kita lihat ya di sini ya, ada tantangan, kemudian ada ikutin campaign. Di sini ada ya tampilan utama home seller centernya. Kemudian di sini ada juga toolkit populer. Nah, ini yang paling sering-sering kita gunakan gitu. Nah, ini campaign. Nah, kalau kita lihat ya, untuk promosi ya ada campaign, ada promosi, ada fitur traffic, ada promosi berbayar. Kalau misalnya kita campaign, kita lihat ya campaign gimana, kemudian promosi gimana, fitur traffic gimana, kita lihat. Nah, kalau di Lazada enaknya banyak banget nih fitur-fitur yang bisa kita telusuri teman-teman untuk meningkatkan kinerja atau performa toko kita gitu. Nah, ini adalah tampilan campaign ya. Nanti di tampilan depan ada undangan spesial, kemudian ada campaign yang tersedia. Nah, ini teman-teman bisa ulik-ulik aja.
Nah, di sini teman-teman kalau ada undangan campaign, kalau bisa teman-teman ikutin saja. Walaupun cuma satu produk atau walaupun cuma satu produk yang bisa teman-teman ikutin, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman ikut. Karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman dapat undangan tapi nggak diikutin, maka teman-teman akan susah untuk mendapatkan undangan selanjutnya lagi, gitu. Karena undangan ini bisa didapatkan kalau kita rajin-rajin mengikuti undangan atau mengikuti campaign-campaign yang diundang dari Lazada. Nah, kayak ada flash sale dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kita cek dulu yang ini yang promo. Nah, ini promo ini kan bagian dari si pusat pemasaran, kayak ada yang campaign tadi ya. Sama. Kemudian sorry tadi masih di bagian campaign ya. Nah, ini yang bagian promosi. Nah, ini untuk promosinya ini ada ini fitur baru ya kan, ada free shipping mas program, teman-teman bisa lihat aja. Kemudian ada flexi combo di mana nanti ada beli berapa kemudian dapat diskon. Nah, kemudian di sini ya, ini kan bila beli lebih diskon lebih gitu. Jadi beli 2 ada diskon berapa gitu, beli 3 diskon berapa gitu. Kemudian ada juga bundles di mana nanti beli 1 gratis 1 contohnya ya. Kemudian ada voucher pengikut. Nah, ini kalau teman-teman pakai ini voucher ini sangat berguna banget untuk naikin followersnya. Jadi saya dulu followersnya yang dari awalnya cuma di bawah 10, ketika saya pakai voucher pengikut ini gitu kan, voucher followers naik sampai ribuan akhirnya. Ya, ini banyak banget fitur-fitur yang bisa digunakan di seller center Lazada. Kemudian di sini ada program, ini banyak banget, teman-teman bisa ikuti saja. Ini ada promosi, nanti teman-teman bisa cek apa aja sih promosi yang sedang berjalan. Nah, ini ya bagian promosi, ini ada tuh dan lain sebagainya, ini teman-teman bisa lihat. Kemudian kita masuk ke bagian fitur traffic. Nah, selanjutnya ada fitur traffic. Nah, fitur traffic ini teman-teman ada yang namanya naikkan produk, kemudian ada honey score, ada ini dan sebagainya. Ada produk yang paling dicari, kemudian ada gratis ongkir. Nah, ini gratis ongkir ini dia akan membuat toko kita kayak ada truk ongkirnya. Jadi harus daftar dulu teman-teman. Ya, kita cek dulu gimana. Nah, ini kita cek ya. Ini kan kayak ada truk ongkirnya ya kan, truk gratis. Nah, ini ini bisa dapetin kalau kita ikutin program ini. Yang ini. Ya, makanya saya bikin ada di sini telah mengikuti. Nah, kemudian di sini teman-teman, untuk yang naikkan produk ini ya, ini kalau misalnya teman-teman dapat kuota harus diisi. Kalau misalnya nggak diisi maka bakalan seperti ini, kadaluarsa gitu. Ini karena nggak saya isi jadi kadaluarsa dia. Nah, kemudian selanjutnya kita ada yang namanya promosi berbayar ya. Kalau misal di marketplace lain itu namanya iklan. Nah, ini dia kayak iklan dari Lazadanya ya, untuk bisa naikin produk kita gitu, supaya ya ningkatin meningkatin toko kita. Kemudian kita akan ke Tokopedia. Ini saya bilang tadi yang membedakan ya. Ini ada Tokopedia buyer, ini ada Tokopedia seller. Gitu. Nah, di sini teman-teman kita lihat ya Tokopedia buyer itu seperti apa. Jadi kayak gini. Nah, ini Tokopedia buyer kita bisa juga untuk gunakan untuk seller juga, tapi cuma untuk upload produk. Coba kita lihat ya. Kita klik di bagian atas sini ya, titik 3 di sini kita klik. Kemudian di sini nanti ada yang namanya daftar transaksi dan lain sebagainya, dan ini bisa kita lihat juga kategori produk kita dan lain sebagainya di sini. Nah, ini teman-teman nanti kalau misalnya mau lihat tokonya bisa juga di sini klik Konita Project. Nah, ini adalah seller centernya. Ya, ini adalah seller centernya, teman-teman bisa diklik. Nah, ini untuk seller center ini teman-teman bisa nambah produk, bisa lihat diskusi dan sebagainya. Tapi kan terbatas ya untuk fitur-fitur promosi terbatas banget. Nah, ini untuk tambah produk juga bisa kalau dari aplikasi Tokopedia Buyer. Nah, kalau tadi Tokopedia Seller kita klik di sini, ini lebih lengkap banget, dimana teman-teman bisa ngelihat nih semua performa dari si toko teman-teman itu sendiri. Ada tampilan top ads juga, kemudian bisa ngupload produk di sini ya. Kemudian di sini bisa ngechat. Kemudian ada penjualan, di sini bisa dilihat nih berapa penjualannya. Kemudian bisa lihat. Nah, ini adalah bagian untuk kita promosi.
Ya kayak misalnya ada nih kan kemasan produk, layanan keuangan, semuanya di sini ada iklan dan promosi. Nah, ini di sini. Nih, kita bisa klik, kemudian nanti kita bisa lihat. Nah, ini dia adalah bisa. Tapi kan nggak sebanyak kalau di tampilan seller center yang tadi di laptop, di desktop. Nah, kemudian kita masuk ke Bukalapak. Nah, Bukalapak juga di sini dia kalau Bukalapak ini satu aplikasi untuk dua, sama kayak Shopee ya, bisa untuk buyer, bisa untuk seller. Nah, ini untuk tampilan buyer seperti ini. Kemudian ini kan ada pembeli dan ada pelapak. Ya, kalau pelapak di sini teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian nanti di sini ada kayak tambah barang dijual, semuanya ini bisa dilihat bedanya. Nah, bisa kita gunakan satu akun untuk beli, bisa. Untuk jual juga bisa banget teman-teman gitu. Karena ini dia beda. Ini untuk pelapak, ini untuk pembeli gitu. Nah, ini banyak gitu ya. Nah, kemudian kita ke Lazada. Nah, kalau di Lazada di sini teman-teman, ini kita lihat ya Lazada bagaimana. Nah, kalau misal teman-teman lihat di sini Lazada, di sini tampilan toolsnya tuh, lihat ada fungsi-fungsi marketing semuanya di sini dan sebagainya, itu banyak banget ya. Bisa dicoba, tapi memang lagi-lagi lebih enak kalau kita menggunakan desktop seller center dari laptop ya. Nah, kemudian di sini teman-teman kita bisa ngecek ini untuk Lazada bayarnya itu seperti ini ya, beda banget ya enaknya. Kemudian mumpung ingat nih ada seller center untuk beli-beli juga, ini untuk buyer, ini untuk beli, beda. Tapi untuk keseluruhan hampir sama kok dengan yang lain. Jadi intinya kita kalau untuk Lazada, untuk Blibli, untuk Tokopedia itu kita punya dua aplikasi yang berbeda, aplikasi seller dan aplikasi buyer. Kalau di Lazada, akun beli itu akun beda dengan akun jual, sama dengan di dengan di Blibli. Akun beli beda dengan akun jual. Kalau misalnya di Tokopedia, walaupun punya dua aplikasi yang berbeda, ada jual, ada beli, tapi satu akun bisa untuk beli, bisa untuk jual. Nah, kalau untuk Shopee dan Bukalapak, satu akun bisa untuk beli, bisa untuk jual. Baik teman-teman, cukup sekian dulu untuk video pengenalan tentang marketplace hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka, silakan like, kemudian share video ini, kemudian komen atau tanya pengen video apa selanjutnya, karena ini videonya juga berdasarkan pertanyaan. Saya Qonitah Az-Zahra pamit undur diri dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.